Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan. Saya mahasiswa Magister PAI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam Islam terdapat dua sumber rujukan utama. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Untuk Al-Quran sudah tidak diragukan lagi tentang kepercayaannya atau kebenarannya. Nah, beda dengan hadis. Untuk Al-Quran, kenapa sudah tidak diragukan lagi? Karena memang dari zaman Rasulullah itu sudah dihimpun. Beda dengan hadis. Hadis pada zaman Rasulullah itu dilarang untuk ditulis, dikarenakan khawatir tercampur dengan teks Al-Quran. Nah, jadi penyebaran hadis itu hanya melalui dari mulut ke mulut. Nah, permasalahan muncul pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada zaman itu politik sangat bergejolak, sangat panas sekali. Para tokoh-tokoh politik tersebut menggunakan hadis-hadis palsu dengan atas nama Rasulullah. Nah, disitulah para ulama-ulama itu mengkhawatirkan tentang keaslian suatu hadis. Oleh karena itu, akhirnya para ulama itu merumuskan suatu syarat yang sangat ketat bagaimana hadis tersebut dapat dipercaya. Jadi, apa saja sebenarnya syarat-syarat ketat dari para ulama tersebut? Yang pertama adalah meneliti sanad dari suatu hadis. Nah, sebelumnya apa sih yang disebut sanad itu? Nah, sanad itu secara bahasa adalah suatu sandaran atau pegangan yang dapat dipercaya. Nah, sedangkan menurut istilah, sanad itu adalah sekumpulan perawi yang menukilkan hadis sampai kepada Rasulullah. Selanjutnya, apa saja sebenarnya syarat-syarat suatu sanad itu bisa dikatakan sahih atau dapat dipercaya? Yang pertama adalah yang pasti sanad itu benar-benar tersambung kepada Rasulullah. Yang kedua adalah tentang kedobitan atau keadilan suatu perawi. Kedobitan itu apa? Yaitu bagaimana perawi itu kekuatan hafalan perawi tersebut atau karakter dari perawi tersebut. Itu bisa kita teliti dengan mencari kitab-kitab yang membahas tentang biografi suatu perawi. Jadi kita bisa mencari biografi perawi tersebut di kitab-kitab, sudah banyak sekali kita sudah disuguhkan kitab-kitab perawi. Nah, di situ kita bisa menemukan apakah perawi tersebut bisa dipercaya atau tidak. Banyak juga ulama-ulama yang mengomentari perawi tersebut, apakah perawi tersebut thiqah, apakah kuatannya kuat, hafalannya kuat, dan lain semacamnya. Nah, selanjutnya yang harus diteliti untuk di hadis tersebut dapat diterima atau tidak adalah matan. Nah, apa sih yang disebut matan? Matan itu secara bahasa adalah gundukan tanah. Nah, secara istilah, matan suatu hadis itu adalah inti atau pokok dari suatu hadis tersebut. Jadi kalau sanad itu adalah orang yang mengantarkan, nah kalau matan ini adalah isi dari hadis tersebut. Jadi apa saja syarat-syarat matan tersebut agar menjadi sahih atau dapat diterima? Yang pertama tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Terus selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan logika kita. Nah, dan yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Nah, itulah syarat-syarat hadis tersebut bisa dipercaya atau bisa dikatakan sahih atau tidak. Yang pertama sahih secara sanad, dan yang kedua adalah sahih secara matan. Nah, barulah hadis tersebut bisa dikatakan sahih. Demikian penjelasan hadis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.